Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Pada kali ini, kita masih dengan film Shooter dan masuk ke season 3, episode 3 dan 4. Dan sebelum masuk ke ceritanya, siapkan kopai dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja kita masuk. Intro. Di awal film, diperlihatkan Bob Lee Swagger sedang memeriksa catatan lama ayahnya. Kemudian, kita masuk ke kisah Early Swagger yang bertugas di Vietnam tahun 1969. Dia lalu bertemu dengan seorang wanita Vietnam dan kemudian inilah yang terjadi. Rekan mereka bernama Oshie tertinggal. Sersan Swagger menyuruh anak buahnya untuk mundur menuju titik temu, sedangkan dia akan berusaha mencari Oshie. Ternyata, Oshie tertangkap oleh tentara Vietnam. Dan inilah yang dilakukan oleh Swagger. Cerita berlanjut di pusat pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, Con Thien. Swagger dipanggil oleh komandannya. Terungkap di sini dia telah menyelamatkan seluruh anak buahnya. Dan Swagger ditawari sebuah pekerjaan dan kenaikan pangkat yang berguna untuk masa depan dia dan istrinya seusai perang. Dan Swagger tentunya mengiyakan penawarannya. Bob Lee kedatangan timnya dan kali ini termasuk Harris yang ikut bersama mereka. Johnson memberitahu bahwa adanya tersangka baru yang bernama Carlita Cruz. Kemudian, Bob Lee pun menjelaskan bahwa Solotov mengatakan ayahnya terlibat dengan Atlas. Nah, ketika Bob Lee mengatakan tentang peternakan Bama, Harris langsung menyela bahwa dia mengenal Red Bama senior. Dia adalah wamen atau wakil menteri pertanian selama 3 periode. Mereka akan mencari tahu apa alasan Atlas membunuh ayah Bob Lee. Dan inilah film Shooter. Red Bama Junior terlihat sedang berlatih menembak, namun karena tidak ada bakat tembakannya selalu meleset. Dan inilah sosok Red Bama Senior. Terungkap juga di sini, Red Bama Junior lah yang menyuruh pekerja ilegal untuk membunuh Bob Lee di SPBU Pertamini. Dia marah atas ketidakbecusan anaknya mengatasi masalah ini. Dan Red Bama Senior lah yang akan langsung menangani Bob Lee. Di Baltimore, Maryland, Memphis dan Johnson masuk ke sebuah tempat dan tiba-tiba Carlita muncul di sana. Dia juga ternyata menginginkan Atlas jatuh. Mereka akhirnya bekerja sama menuntaskan masalah besar ini. Di sisi lain, Bob Lee dan Harris menelusuri kasus kematian ayahnya melalui Culp, sipir senior yang bertugas ketika Jimmy keluar dari penjara. Culp yang mabuk ditanya oleh Bob Lee, namun dia terus menghindar hingga Bob Lee membuntuti dia masuk ke peternakan Bama. Bob Lee tampak kesal karena Harris ceroboh ketika mereka sedang mengintai. Mereka terkejut, rupanya Red Bama Senior datang ke sana, makanya pengamanan ditingkatkan. Red Bama? Holy shit. Culp ingin bertemu Red Bama Senior, tapi Junior melarangnya dan cukup mengatakan kepadanya. Ternyata dia meminta kembali uang $15.000 untuk tutup mulut. Tapi Junior tidak mau memberinya. Culp kemudian memberi ancaman akan mengadukan fakta sebenarnya kepada Bob Lee. Bob Lee sudah menduga bahwa Culp telah dibunuh mereka setelah melihat seseorang memindahkan mobilnya. Kenyataan ini tidak diterima oleh Harris karena Bob Lee sengaja mengumpankan Culp agar terbunuh di sana.
Bobley di sini mulai tidak menyukai Harris karena terlalu banyak omong. Memphis dan Johnson diajak ke tempat persembunyian Carlita yang aman dari penyadap. Carlita membeberkan untuk menjatuhkan Atlas, mereka terlebih dahulu harus memancing tim pembersih mereka, kemudian naik ke level tertinggi. Dan Carlita siap menjadi umpannya. Bobley dan Harris pun masuk, mereka langsung menemui Red Bama Senior dan Red Bama Junior yang sedang santuy menikmati steak iga. Dia langsung to the point, bertanya berapa Atlas membayar mereka. Red Bama Senior tidak mengakui bahwa dia terlibat dengan Atlas, bahkan dengan Culp yang merasa tidak mengenalinya. Harris kemudian datang dan mengajak Bobley untuk pergi. Kembali ke kisah lama Early Swagger dalam program pelatihan intelijen hari ke-21. Come with me, Swagger. Swagger tidak pandai dalam merakit senjata dan menembak, tapi dia sangat dihormati oleh pasukannya. Swagger kemudian diberi sebuah berkas untuk sebuah misi rahasia. Harris kemudian membaca berkas peninggalan ayahnya dan menyimpulkan sebagian dari isinya ini telah disunting. Memphis dan Johnson mengawasi Carlita yang menjadi umpan untuk tim pembersih Atlas. Seorang pria gelap yang dicurigai melihat ke arah Memphis, Carlita kemudian berjalan dan mengikuti pria itu. Memphis dan Johnson pun mengikutinya. Namun ternyata ada seorang pria lain yang balik mengikuti mereka. Memphis dan Johnson menyimpulkan bahwa mereka menjadi umpan sebenarnya yang dilakukan oleh Carlita. Bobley dan Harris datang ke sebuah rumah yang dia temukan dalam berkas ayahnya. Pria ini bernama Colby dan ternyata dia mengenali Bobley. Kembali ke kisah Swagger dalam pelatihan intelijen hari ke-34. Mereka dilatih untuk bertahan hidup dalam sebuah kurungan selama berhari-hari tanpa makan dan minum. Colby, rekan Swagger, memutuskan menyerah dan tidak mampu bertahan. Kembali ke Bobley yang menemui rekan ayahnya ini. Dia telah mempersiapkan senjatanya karena kedatangan Bobley pastinya diikuti sebuah masalah. Belum lama mereka berbincang, datanglah sebuah mobil. Too late for that. Sebelum tewas, Colby menunjukkan kotak hitam dan harus mengambilnya. Namun untungnya, Bobley dan Harris berhasil melumpuhkan mereka. Harris untuk pertama kalinya harus membunuh orang. Terlihat Red Bama Junior mengolok-ngolok ayahnya sendiri karena nyatanya Salinger, tangan kanan ayahnya, tidak berhasil menghabisi Bobley. Memphis dan Johnson kembali ke tempat persembunyian Carlita. Dia meninggalkan sebuah flash disk untuk Memphis. Dan hari ke-40 program pelatihan intelijen Early Swagger, Swagger berhasil menyelesaikan program latihannya dan mendapat selamat dari komandannya. Dari kotak Colby itu, Bobley menemukan emblem yang sama persis seperti yang ditemukan di jasad ayahnya. Dan berhubungan dengan program Phoenix dan mungkin saja berubah nama menjadi Atlas. Yang artinya ayah Bobley adalah sebagai pendirinya. Dan film pun berlanjut ke episode 4. Di awal film, terlihat Memphis dan Johnson terbangun di malam hari setelah telepon satelit milik Atlas berbunyi. Dan ketika dihubungkan ke laptopnya, muncul target selanjutnya yang bernama Adam Lee. Termasuk dua lokasi kemungkinan dia berada. Namun lokasi pertama 85% jauh lebih besar kemungkinannya daripada lokasi yang lainnya. Mereka memutuskan untuk berpencar. Terlihat Red Bama Senior dan asistennya berada di sebuah ladang untuk berburu.
Tiba-tiba, Bob Lee muncul dan menodongkan senjata kepada mereka. Dia mencari kebenaran tentang Atlas dan ayahnya. Emblem burung Phoenix pun ditunjukkan kepada Red Senior ini. Dia menjelaskan konspirasi besar sesungguhnya adalah ayah Bob Lee depresi berat setelah kembali dari Vietnam dan berselingkuh dengan istrinya Jimmy Poole, yaitu Eddie Poole. Namun Bob Lee tidak percaya karena adanya penembak kedua. Dan faktanya, menurut Red Senior, penembaknya adalah keluarga Poole lainnya. Happy hunt. Dan inilah film Shooter. Bob Lee akan mengantarkan Harris menuju Dallas dan di sana Memphis akan kembali menjaganya. Perjalanan yang jauh membuat Harris memutuskan untuk naik bis dan hanya meminta senjata kepada Bob Lee. Dan Bob Lee memberikan sebuah semprotan lada warna pink yang cocok untuknya. Kemudian terlihat Johnson berada di lokasi 1, sedangkan Memphis berada di lokasi 2. Mereka sedang mencari target Atlas sebelum tim pembersihnya mendahuluinya. Bob Lee kemudian datang ke tempat Sam untuk menanyakan kaitan ayahnya dengan istrinya Jimmy Poole. Namun Sam menolaknya karena faktanya ayahnya Bob Lee sangat mencintai ibunya. Dan Bob Lee memutuskan akan mencari sendiri istri Jimmy Poole itu. Memphis akhirnya melihat Adam Lee dan ini yang dia lakukan. Bob Lee kembali datang ke rumah Johnny untuk menanyakan alamat Eddie Poole. Tiba-tiba seseorang menyetrumnya hingga Bob Lee pingsan. Ketika terbangun, Bob Lee berada di sebuah kursi dengan tangan terikat. Mereka berencana membunuh Bob Lee, dan Johnny bahkan mempermainkan Bob Lee dengan melempar pisau melintasi Bob Lee menuju papan target. Bob Lee sempat terjatuh dan terlihat mereka sedang mengemas narkoboy. Anak Johnny pun datang dan membantu Bob Lee duduk kembali sambil menyelipkan sebuah pisau ke tangan Bob Lee. Johnson dan Memphis membawa Adam Lee ke sebuah rumah untuk menggali informasi terkait Atlas darinya. Bob Lee menemukan fakta mereka sedang mengemas opium untuk diperjualbelikan. Bob Lee dapat melepaskan ikatan tangannya dan mengancam pria ini untuk menunjukkan keberadaan Eddie Poole. Dia mengatakan 30 tahun tidak pernah bertemu dengannya dan keluarga Poole tidak terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Sebelum pulang, Bob Lee berniat menyelamatkan anak gadis Johnny, namun dia menolaknya dan Bob Lee hanya mengancam untuk menjaga anaknya dengan baik. Saat akan naik ke mobilnya, Bob Lee mendapat catatan lokasi Eddie Poole dan itu telah ditulis oleh anak wanita itu. Ketika kecil, Bob Lee pernah diajak ayahnya untuk datang ke sebuah toko. Eddie Poole keluar dari tokonya dan menyapa mereka. Harris yang baru turun dari bisnya kemudian menelepon Memphis yang hampir tiba di sana. Harris tampak waspada dan ketakutan hingga dia salah menyemprotkan lada tersebut ke seorang pengemis dan tiba-tiba seseorang datang membawanya. Memphis pun harus kehilangan Harris. Dia kemudian menelpon Bob Lee untuk meminta bantuannya. Julie yang mendengar ini membuat dirinya merasa tidak berarti di hadapan Bob Lee. Dan Julie menemukan alamat Eddie Poole berada. Johnson kemudian memaksa Adam Lee untuk mengatakan lokasi pengiriman terakhir. Karena faktanya Adam adalah seorang pemasok senjata untuk Atlas. Dia mendapatkan lokasi 5 Mile darinya dan Harris rupanya diculik oleh orang Red Senior dan dia dibawa ke hadapannya. Dia diberi pekerjaan untuk mendeskripsikan sebuah benda yang disebut kotak Tuhan. Namun Harris sepertinya menolaknya. Terlihat Julie datang mencari Eddie Poole dan akhirnya berhasil menemukannya. Dia menjelaskan saat bertugas di gereja, mereka mendapat kesempatan untuk menyurati prajurit Vietnam dan dia mendapatkan Early. Hingga 10 tahun kemudian dia memenjarakan Jimmy.
Di Oklahoma, Memphis bertemu dengan Johnson dan Bobley. Mereka berencana masuk ke 5 Mile untuk membebaskan Harris. Dan Johnson berencana yang masuk ke dalam. Bobley mengawasi dengan snipernya dan Memphis di mobilnya. Lalu Bobley bertanya bagaimana dia bisa tahu. Terungkap di sini, Johnson pernah masuk ke sana bersama dengan Misum, dan di sanalah nama Bobley diputuskan. Bobley mengubah rencana dan dia yang akan masuk. Dan inilah misi mereka di 5 Mile. Bobley akan masuk ke sana dan Johnson mengawasinya dari kejauhan. How many kids he killed? That's not the point. I need to know. Terlihat Harris diberi makanan oleh Red Bama, dan Harris yang tidak mau memberi informasi akan dieksekusi di suatu lokasi. Namun rencana berubah, Johnson masuk dan Memphis mengalihkan penjaga di sana. Bobley mengikuti Harris yang dibawa oleh 2 penjaga ke sebuah lorong bawah tanah. Harris berhasil melumpuhkan mereka dan akhirnya kabur. Penjaga itu kemudian melapor ke Red Senior dan memerintahkan mereka untuk meledakkan ruang bawah tanah. Harris dan Bobley bertemu di ruangan itu dan dengan segera berusaha keluar dari sana. Memphis dan Johnson berhasil melumpuhkan mereka, sementara itu Bobley dan Harris masih terjebak di sana. Tapi ternyata mereka selamat. Kembali ke rumah Bobley. Terungkap di sini, kotak Tuhan yang dimaksud oleh Red Senior ternyata diambil oleh Patricia Gregson. Bobley mendapat tumpukan surat yang dititipkan kepada Julie tentang ayahnya dan Eddie Poole. Bahkan ada sebuah foto ayahnya dan rekan-rekannya ketika di Vietnam. Dan film pun berlanjut ke episode 5.